Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillahirobbilalamin. Malam ini kita bisa berjumpa lagi ya, belajar bersama komunitas MGMP IPA Lampung Utara gitu. Komunitas MGMP IPA Lampung Utara ini memang sudah terbentuk sejak tahun 2023 dan sudah beberapa kali mengadakan webinar seperti ini. Jadi memang sudah rutin dan sudah terdaftar di PMM gitu ya. Nah, itulah pembukaan dari saya. Untuk mempersingkat waktu, kita berikan waktu, nanti setelah ini akan saya berikan waktu kepada Ibu Anita untuk membuka, lalu nanti kita bersama-sama belajar tentang pengelolaan kinerja. Mempersingkat waktu, mungkin kepada Ibu Anita bisa memberikan sepatah dua patah kata untuk membuka acara ini. Dipersilakan Ibu. Baiklah Bu Merita, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa berjumpa di malam hari ini. Mungkin di tengah kesibukan siang tadi harusnya waktu istirahat kita, tapi kita masih tetap semangat ya kawan-kawan untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Yang saya hormati Ibu Merita Diana, SMI NTD, selaku narasumber kita malam ini. Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar malam hari ini, guru-guru hebat semua, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini, Jumat 24 Januari 2024, dalam webinar pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang diselenggarakan oleh komunitas MGMP IPA Lampung Utara. Sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan, saya bernama Anita Torisia. Saya bekerja di unit kerja SMP Negeri 2 Kota Bumi, Lampung Utara. Saya memegang mata pelajaran IPA. Untuk saat ini saya memegang sebagai Ketua MGMP IPA Lampung Utara dan sekaligus komunitas MGMP IPA Lampung Utara. Dan perkenalkan juga narasumber kita malam hari ini guru hebat, yaitu Ibu Merita Diana, SMI NTD. Bu Merita merupakan Kapten Belajar ID dan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tanjung Gajah, MGMP IPA Lampung Utara. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama, mulai Januari 2024, aplikasi Platform Merdeka Belajar mengeluarkan satu fitur terbaru, yaitu fitur pengelolaan kinerja yang terhubung dengan kinerja kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, dikarenakan masih barunya informasi pengelolaan kinerja di PMN, bagi saya sendiri juga masih baru ya Bapak Ibu, masih bingung gitu, masih meraba-raba kira-kira seperti apa RHK yang harus kita buat, masih bertanya-tanya bukti dukungnya seperti apa yang harus saya kumpulkan, dan yang harus saya share sertifikat dalam bentuk seperti apa, poin seperti apa yang harus saya kumpulkan. Karena itu banyaknya permasalahan yang ada. Seminggu yang lalu Bu Merita mengontak saya, membuat satu usulan, bagaimana Bu Anita kalau seandainya kita membuat satu webinar, yaitu webinar pengelolaan kinerja yang kita buat di komunitas MGMP IPA di PMN. Karena Ibu Merita ini telah banyak
menerapkan cara pengerjaan aplikasi pengelolaan kinerja. Saya tahu di SMP Negeri 2 Tanjung Raja itu sudah melaksanakan BIMTEK dan sudah menyelesaikan pengelolaan kinerjanya, dibantu oleh Ibu Merita. Sehingga saya sambut baik usulan dari Ibu Merita. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bu Merita yang bersedia menjadi narasumber pada kita malam hari ini, yang bersedia berbagi materi, yang bersedia berbagi ilmu, berbagi praktik baik pada komunitas MGMP IPA ini. Selanjutnya Bapak Ibu, saya sangat berharap dengan mengikuti webinar ini secara sungguh-sungguh menambah wawasan kita, sehingga memudahkan kita untuk mengisi pengelolaan kinerja, terutama perencanaan kinerja dulu yang kita isi karena ditunggu di tanggal berakhir di tanggal 31 Januari 2024 ini. Untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu gunakan kesempatan dan waktu ini, meskipun kita banyak sharing, nanti kita banyak sharing, ini banyak guru-guru hebat yang ada di sini, banyak guru-guru penggerak yang ikut di sini. Kita saling sharing, terutama nanti kita mungkin bisa bertanya penuh kepada Ibu Merita tentang kesulitan-kesulitan kita dalam mengerjakan pengelolaan kinerja pada aplikasi PNN. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai webinar kita malam ini. Dan jika ada penyampaian saya dalam satu patah dua kata-kata ini ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Sekali lagi kita saling belajar di sini, terutama saya sendiri pun masih menambah Bapak Ibu, jadi masih belajar bagaimana bentuk RHK yang akan dibuat. Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti webinar pengelolaan kinerja pada komunitas MGMP IPA Lampung Utara. Semoga kita semua malam hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengisi pengelolaan kinerja kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, saya akhiri, waktu sepenuhnya akan saya berikan kepada Ibu Merita Diana. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anita atas pembukaannya. Teman-teman sekalian, mari kita sama-sama ya belajar malam ini. Siapa tahu bisa memberi inspirasi pada Bapak Ibu semua gitu. Pertama kali Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu semuanya akun belajar ID dan passwordnya Bapak Ibu sudah tahu ya. Karena kuncinya itu akun belajar ID dan password gitu ya. Oke, saya akan mulai. Saya izin presentasi Bapak Ibu. Seluruh layar saja. Nah, tadi ya Bapak Ibu boleh misalnya Bapak Ibu mengikuti ini lewat HP ya. Terus Bapak Ibu melaksanakannya pakai laptop gitu ya. Pertama kali begini kan tampilannya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu buka gitu ya di laptop atau di mana, dia akan tampil seperti ini. Kalau membukanya menggunakan akun belajar ID. Nah, lalu kita buka PMM-nya. Karena ini saya bukanya ada beberapa ya, jadi mohon maaf jika lambat ya. Nih kan lambat ya. Masih muter aja ya. Intinya pertama kali Bapak Ibu buka akun belajar ID-nya, terus masukkan passwordnya. Nah seperti ini. Kalau Bapak Ibu akun belajar ID-nya belum diaktifkan, biasanya Bapak Ibu PMM-nya itu tidak terbuka. Masih terlihat tidak Bapak Ibu? Terlihat ya? Terlihat, ya, terlihat Bu. Ya, oke. Saya kesini.
Ini yang terlihat gambar saya atau ininya? Apa sih namanya? Sign Google-nya ini? Sign Google ini? Tidak, gambar saya Ibu. Cuman gambar saya ya? Kelihatan screen-nya nggak tampak. Oh ya. Oke ya. Ini kalau di saya Ya, nggak apa-apa. Saya hentikan dulu ya, Bu. Berarti Saya jelas, Bu. jelas. jelas di situ Bu Mary jelas Bu. Ada Bu di saya. Bisa. Ini nggak nampak. Nah ini Hilang ini. Hilang lagi. udah hilang. Coba saya lihatkan ini. Ini terlihat tidak, Bapak Ibu? Merdeka mengajar. Enggak. Enggak ya. Terlihat. Oke. Saya balik ya. Memang ini kadang begini. Sabar ya Bapak Ibu. Kita balik lagi ke Bentar, saya buka meet-nya, saya hentikan berbagi. Saya ulang lagi berbagi. Guru Kemdikbud bagikan. Ini terlihat tidak Bapak Ibu? Merdeka mengajar. Enggak, belum terlihat. Sudah, Bu. Tulisannya Merdeka mengajar. Masuk dan akses. Kelihatan? Ya, Bu. Oh ya udah berarti. Kalau ya udah ada yang kelihatan berarti ini udah bisa gitu ya. Nah, lanjut dengan akun. Saya menggunakan contohnya akun guru SD Bapak Ibu, tapi yang guru gitu ya, sama aja ya. Tolong sebentar Bu Merita. Monggo gimana Ibu? Itu banyak kawan-kawan kita di grup MGMP IPA bertanya masih nggak bisa belum nggak bisa masuk lagi ya? Iya, karena udah 99. Nggak apa-apa. Pasti ada. Ya, kita keterbatasan dengan ini. Iya. Apa sih? Terserah dia. Jatahnya cuma 100 sekali ya, nggak apa-apa. Nanti kita share aja lewat rekaman. Ya, jadi saya lanjut lagi ya. Pastikan ini belajar ID. Nah, kalau admin itu hanya untuk kepala sekolah. Kalau adminnya itu TU biasanya dia menolak. Jadi memang pengelolaan kinerja PMM ini memang untuk guru dan kepala sekolah gitu ya. Pastikan juga Bapak Ibu di HP-nya atau di laptopnya itu nanti ada pengelolaan kinerja. Nah, ini masih muter ya. Mana? Ketika banyak Bapak Ibu kita buka ya web browser ini ya tadi ya, maka dia akan ya sinyal terus lain sebagainya. Inilah kendala dari daring gitu ya. Kalau luring kendalanya apa? Jauh ya biasanya. Bapak Ibu di HP-nya sudah ada ini belum? Kalau sudah ada berarti alhamdulillah. Kalau belum maka update aplikasinya sampai 1.8.7. Nah, tapi kalau mau enaknya Bapak Ibu bukanya pakai laptop supaya lebar gitu, kelihatan yang jelas. Kalau sudah kelihatan seperti ini kemudian kita klik. Tapi ini belum bisa saya klik karena ini masih berputar. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya seperti ini. Jadi kalau masih awal sekali maka nanti ada sebelumnya itu ini persetujuan gitu ya, persetujuan benar tidak gitu. Kalau benar tinggal di setuju gitu, kalau tidak edit gitu, sama seperti ini. Tapi kalau dia sudah seperti ini berarti sudah bisa. Jadi bulan Januari ini kita melakukan perencanaan Bapak Ibu. Ditunggu sampai 31 Januari. Tapi jangan milih 31 Bapak Ibu, karena 31 Januari ini kepala sekolah sudah menyetujui. Nah, kasihan kan kepala sekolahnya kalau gurunya ada 50, Bapak Ibu baru ngumpul tanggal 31,
lembur nanti kepala sekolahnya ya. Jadi sepakatilah di sekolah Bapak Ibu itu misalnya 1 sampai tanggal 25 misalnya pengisian apa sih namanya rencana. Nah, 25 sampai 31 tugasnya kepala sekolah menyetujui gitu ya. Ya baik-baiklah gitu ya sesama di dalam sekolah supaya lancar semua. Lalu nanti Februari baru persiapan dan observasi kelas. Rencana yang udah dibuat di sini itu dilakukannya Februari, Maret, April, Mei, Juni itu kita ngupload bukti-bukti yang sudah kita buat di bulan Januari. Nah, ini bedanya dengan yang waktu kita buat Ekin kemarin. Kalau buat Ekin kemarin tahun 2023 setiap bulan mulai ya tanggal 10 kita ngupload gitu bukti kita semua. Nah, kalau sekarang ini nguploadnya 1 kali yaitu di bulan Juni, tapi buat perencanaannya di bulan Januari. Nah, apa-apa yang tidak direncanakan ya tidak usah diupload, tidak bisa gitu loh. Kalau dulu di Ekin kan bisa kita tambah gitu kan. Kalau yang ini tidak bisa. Jadi makanya perencanaan ini sangat urgent ya, sangat penting gitu ya. Kalau kita salah merencanakan takutnya begini, ternyata saya bisa loh gitu lebih dari situ, atau ternyata alangkah susahnya gitu. Kayak tahu kayak gini nggak saya pilih. Nah, itu nanti ya banyak penyesalan gitu gara-gara kita salah merencanakan. Nah, mungkin sampai situ ya Bapak Ibu tentang alurnya. Sekarang caranya, ayo Bapak Ibu cari ya di laptop Bapak Ibu atau di HP-nya itu nanti lanjut rencanakan kinerja. Nah, ini Januari Juni. Nah, ini beda-beda Bapak Ibu. Jadi tergantung rapot sekolah Bapak Ibu semua. Nih, rapotnya Pak Kusnio itu begini, bukan rapotnya Pak Kusnio. Rapot sekolahnya begini nih. Nih, gitu ya. Oh iya, saya ngerti gitu. Sudah dibaca maksudnya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya udah pusing, ya nggak tahu lagi, bolehlah Bapak Ibu tinggal pilih aja mau yang mana ini. Mau poin yang disiplin positif, mau keteraturan, mau yang mana saja, ini sudah dipilihkan oleh PMM-nya. Ini semua sudah mendukung rapot pendidikan yang kurang-kurang itu. Kalau baiknya lagi, sekolah itu pilihlah bersama-sama, duduk bareng dengan kepala sekolahnya. Ini yang kami pilih supaya rapot pendidikannya ini benar-benar bisa diperbaiki gitu. Jadi semuanya itu bisa sumbangsih lah gitu. Oh, ternyata yang ini kurang, ada guru yang masuk ke sini. Mau disamakan juga boleh. Contoh ya, kita pilih yang ini gitu. Pilih aja. Ketika dipilih maka yang kolom ini ke pengembangan ini dia aktif. Tapi kalau nggak dipilih dia nggak aktif. Makanya itu ya, pilih dulu, klik dulu sekali, lalu ke pengembangan kompetensi. Oke, nah, oh dia ini sudah dicoba-coba nih kan, sudah dicoba-coba sama Pak Kusnio dia ini. Coba saya hapus dulu ya Bapak. Nih, kalau baru Bapak Ibu seperti ini, jadi minimal banget setiap 6 bulan itu harus mengumpulkan 32 poin. Nah, kalau lebih gimana? Alhamdulillah lebih baik lagi. Kalau kurang, ya nanti ada pembinaan. Jadi sama seperti kemarin, kalau kurang apa dibinasakan, tidak gitu ya. Ada pembinaan, nanti dilanjutkan lagi di semester berikutnya. Tapi nilainya ya seperti kemarin, ada cukup, baik, terus amat baik gitu ya. Kalau bisa ya Bapak Ibu, kita itu berada di posisi baik minimalnya, jangan sampai kurang. Karena kan Bapak Ibu ada harapan kan, ada yang mau naik pangkat, ada yang mau naik jabatan gitu. Nah, kalau kurang ya
tidak terpilih gitu. Kalau bisa amat baik. Nah, amat baik inilah posisi paling bagus saat ini. Kenapa saya bilang seperti itu Bapak Ibu? Kalau kita kita itu seperti kemarin atau seperti sebelum-sebelumnya, kita hanya mentok di posisi baik, mau sangat pintar, mau apa juga ya udah juara kemana-mana, ekinnya cuma mentok baik itulah gitu ya, nggak ada beda-bedanya. Tapi karena ini memang aplikasinya kita sendiri yang milih, kita sendiri yang ini buktinya saya ada gitu, yang uploadnya memang benar, maka nanti nilainya itu bisa amat baik gitu. Nah, jadi manfaatkanlah itu. Kalau tadi ada yang bilang kalau ini merepotkan saja, nah itu karena belum dipelajari sungguh-sungguh gitu ya. Nah, sekarang kita belajar apa aja RHK-nya. Oke, kita mulai ya. 1. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi atau simposium atau studi lapangan. Misalnya MGMP IPA ini mau studi lapangan ke Pantai Marina misalnya, ada mau lihat apa gitu ya, mau lihat hewan invertebrata, nah gitu kan. Tapi studi lapangannya ini harus ada laporan, ada juga sertifikat kalau nggak salah ya. Ini kita lihat ya, kita klik. Nah, sertifikat bukti dukungnya kalau mau dilakukan ya. Terus partisipan kegiatan seminar, maksudnya peserta saja ya, partisipan itu Bapak Ibu. Jadi seperti ini ya, acara ini seminar itu kan paling ya 2 jam, sejam lah, tapi yang diakui di sini 2 jam minimal ya. Atau konferensi atau lokakarya semuanya yang waktunya ya hanya sekitar 2-4 jam, dan ada sertifikatnya yang menyatakan dia 2-4 jam sebagai peserta, maka nilainya 4. Tapi ini jangan diremehkan Bapak Ibu. 4 ini bisa dilakukan berapa kali? Banyak kali ini Bapak Ibu dilakukannya. Saya lihat tadi sampai, coba kita lihat ke bawah. Nih, sampai 6 kali Bapak Ibu. Jadi dalam waktu 6 bulan ini kita ngumpulin 6 kegiatan gitu ya. Kan beda-beda kan? Bapak Ibu bisa manfaatkan apa sih namanya? Komunitas belajar yang ada di PMM itu kan. Coba kita lihat komunitas itu ya. Hampir tiap jam ada webinar loh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu misalnya capek atau gimana gitu ya, Bapak Ibu udah sebulan sekali ikut webinar, maka nilainya jadi 4 ya. 8 ya sebenarnya ya. Benar, tapi di sini saya ini coba saya lihat dulu. Ke bawah terus. Kurang ke bawah ini. 8 itu paling banyak ya. Ya. Oh, mentok Pak dia Pak, karena tertutup ini kali Pak ya. Ya, ada 8 kali Bapak Ibu. Kalau 8 kali 4 berapa Bapak Ibu? Udah 32 ya. Pas. Nggak usah ngapa-ngapain. Nah, nggak ya. Jadi enak ya. Tapi kalau misalnya udahlah saya ikut 3 gitu ya, maka nilainya juga 12. Untuk memenuhinya lagi apa gitu ya. Ya, tambah lagi kegiatan misalnya. Yang itu tadi 8 ya untuk yang ikut partisipan seminar. Yang kedua, meningkatkan kompetensi mengenai peran serta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ini komunitas belajar yang sudah terdaftar ya. Jadi kalau bisa ya Bapak Ibu, komunitas belajar itu didaftarkan ke PMM. Syaratnya selesaikan topik kurikulum, maka sudah bisa daftar. Tapi mau menyelenggarakan webinar atau acara-acara harus lulus di perencanaan ya, asesmen perencanaan. Nah, kalau misalnya ikut jadi pesertanya maka 4 gitu. Coba kita lihat ada berapa kegiatan juga ini. Ada seberapa Pak? 6 ya Pak? 6 apa 5 ini? Nah, kegiatannya lihat di sini ya Bapak Ibu.
misalnya 2 saya ikut ya, udah berapa ini tadi, 12 ya, bisa juga gitu ya, atau tambah lagi boleh gitu ya. Pokoknya Bapak Ibu jangan sampai kurang dari 32. Kita lihat lagi apa lagi ya yang agak beda itu. Nah, peserta coaching. Nah, ini banyak guru penggerak kan tadi. Guru penggerak itu udah biasa dia dengan coaching, tapi biasanya dia hanya praktik saja. Nah, sekarang ternyata diakui, tapi syaratnya harus dibuat sertifikat. Siapa yang buat? Ya peserta coachingnya di mana? Sekolah misalnya SMP 1 Kota Bumi. Ya udah, berarti kepala sekolah SMP 1 Kota Bumi yang tanda tangan sertifikatnya sudah melakukan coaching gitu ya. Maka nilainya 1 kegiatan 4. Banyak kegiatannya ya banyak juga gitu. Nah, sampai 4. Mohon maaf ini saya nggak bisa full. Saya 4 udah berapa nih? 16 tambah 8 tambah 12 sudah lebih Bapak Ibu. Jadi nggak disulitkan gitu, kita hanya buat seperti ini saja, dan insya Allah kita biasa, itu udah bisa ya mengumpulkan buktinya itu. Lalu saya akan membahas ini, tidak akan saya tambahin satu-satu saja ini. Penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain. Ini teman-teman kan banyak yang aduh saya nggak lulus gitu ya, aksi nyata saya itu dapat ini terus gitu ya, perbaikan terus. Nah, terus ada temennya yang bantu kayak gini loh, punya saya lulus gitu, cuman sharing berbagi saja gitu. Terus dia bilang, oh kamu ini kurangnya misalnya direfleksi. Nah, seperti itu kegiatannya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 6 poinnya gitu loh. Kalau dibuatkan laporan, nggak sertifikat, laporan aja. Laporannya bentuknya gimana Bu? Silakan dibuat, ada covernya, isinya apa, siapa yang ditelaah itu apa gitu, yang dibenarkannya itu apa. Terus ada lagi bawahnya tertanda bahwasanya di guru mana, pengesahanya ya kepala sekolah lagi. Jadi di sini ini sebenarnya Bapak Ibu sangat dihargai semua apa-apa yang dari sekolah gitu ya. Kalau dulu kan kita mau nyari sertifikat tanda tangan kepala dinas, nah, sekarang enggak gitu ya. Lanjut ya, jangan yang itu, kita yang ke sini. Penelaah cerita praktik. Nah, ini di PMM Bapak Ibu ada cerita praktik. Nah, jika Bapak Ibu melakukannya maka nilainya jadi 6 poin. Kita lihat. Ya, bentuknya juga laporan kalau dilakukan ya. Terus penelaah aksi nyata yang tadi ya, ini ya. Lalu meningkatkan kompetensi penelaah perangkat ajar. Teman-teman Bapak Ibu ada yang membuat perangkat ajar, kemudian Bapak Ibu misalnya diminta mengoreksinya, tapi Bapak Ibu juga buatkan laporannya, hasil penelaahan Bapak Ibu yang kurangnya ini, hasilnya ini gitu loh. Terus tanda tangan kepala sekolah juga, laporannya itu nilainya 6. Tidak usah pakai sertifikat. Lalu aksinya itu sudah, cerita praktik, penyusun kumpulan konten unggulan. Nah, ini memang harus sudah masuk ke PMM gitu ya, dan memang sudah dikurasi gitu. Tapi kalau memang bisa ya nggak apa-apa gitu loh. Bukti dukungnya memang yang sudah terbit di PMM, nilainya juga hanya 6 juga gitu ya. Lalu apalagi, kita buka ke bawah perangkat ajar. Ini penelaah. Oh ya, narasumber berbagi praktik baik, seperti saya saat ini berbagi praktik baik Bapak Ibu. Jadi menceritakan apa yang sudah saya pernah lakukan, kemudian saya ceritakan pada Bapak Ibu melalui seperti ini.
contoh apa buktinya yaitu sertifikat. Nah, kalau sertifikat saya nanti itu bunyinya sebagai narasumber, maka nilainya jadi 8. Peserta dapat 4, maka kalau narasumber dapat 8. Bisa banyak juga ini kegiatannya, sampai berapa kali tinggal dikalikan. Apa harus 1 bulan banyak? Tidak, yang penting 1 sampai bulan 6 itu terkumpul saja. Jadi jangan terlalu dipaksakan sehingga kesehatan Bapak Ibu menurun gitu ya, gara-gara mau mengisi PMM. Katanya sampai demam-demam ya gara-gara berburu sertifikat. Jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Lalu kita lanjut ke partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, ini pekerjaan kita ini Bapak Ibu. Di sekolah itu kan kita melakukan ini ya. Nah, laporannya gitu. Bapak Ibu kan disupervisi kan sama kepala sekolah kan. Pasti disupervisi gitu loh. Nah, Bapak Ibu bantu kepala sekolahnya mensupervisi gitu ya. Jadi partisipan. Jadi kan ada itu belangko biasanya persiapan, ada RPP, tidak ada tujuan. Nah, itu dipersiapkan semua laporannya, itu jadikan laporan gitu. Misalnya Ibu Ani mensupervisi Bapak Anton gitu. Nah, Ibu Ani ini kalau membuat laporan dia sudah mensupervisi atau menjadi mengobservasi praktik pembelajarannya Pak Anton, lengkap gitu ya, mulai dari persiapannya, pelaksanaannya, lalu ada diskusi tindak lanjutnya, maka nilainya Pak Anton Bu siapa tadi ya, Bu Ani tadi akan dapat nilai 8 gitu. 1 kegiatan saja Bapak Ibu, banyak kegiatannya, banyak itu sampai 8. Jadi 6 bulan itu pasti dilakukan. Ini tidak usah pakai bukti-bukti PMM apa, cukup laporan kepala sekolah. Dan tidak ada yang mengatakan ini salah gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang penting asal laporan saja, tapi tentang ini gitu loh. Bukan berarti PMM ini harus plok gitu ya, harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia gitu. Di harus dipisah ya, tidak Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu buat judulnya itu tentang apa yang dikerjakan. Jadi jangan terlalu dipusingkan dengan hal-hal yang sebenarnya ya tidak perlu gitu ya. Lalu kita cerita lagi sudah penelaahan ajar, kumpulan konten, narasumber. Nah, BIMTEK sekarang. Ini bedanya dengan yang tadi peserta kegiatan ya. Cuma 2 jam minimal ya, sampai 4 jam lah itu nilainya 4. Tapi kalau Bapak Ibu enggak mengikuti itu, tapi mengikuti BIMTEK atau mengikuti kegiatan pelatihan, minimal berapa jam? 30 jam ya itu dapatnya. Ini bisa nggak komunitas belajar melakukan? Bisa gitu Bapak Ibu, atau sekolah Bapak Ibu bisa tidak membuat BIMTEK? Ya bisa ya, cuma yang dilakukan 3 hari, berarti kan absennya 3 hari, kegiatannya ya dibuat untuk 3 hari gitu. Sertifikatnya juga ya untuk 3 hari gitu ya. Jadi nanti 1 sertifikat ini nilainya jadi 8. Misalnya Bapak Ibu dari bulan 1 sampai bulan 6 sampai 4 kegiatan sudah cukup. Kalau mau cukup aja ya. Tapi kalau mau amat baik ya semua diambil boleh. Yang penting bisa mengupload bukti dukungnya. Lalu, nah ini tidak usah kemana-mana. Bapak Ibu cukup pakai HP-nya itulah, pakai laptopnya itu, kerjakan pelatihan mandirinya. Kalau kemarin kan kita buat pelatihan mandiri itu ya nggak ada gitu nilainya, dapat sertifikat doang ya. Nah, sekarang ini bernilai di pengelolaan kinerja, dapat 1 aja ya nilainya 8.
Tapi ini yang berlaku untuk tahun 2024. Kalau sekarang dari Januari sampai bulan 6. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengerjakannya sebelum Januari, tidak masuk sini gitu ya. Jadi baru sekarang ini nih. Aduh Bu, saya sudah buat ini misalnya di tahun 2003 udah habis 20 pelatihan, udah lulus semua gitu. Nah, Bapak Ibu gak usah kecewa kalau seperti itu. Bapak Ibu tinggal berbagi praktik baik saja. Sama nilainya 8 gitu ya. Jadi di sini kan banyak ya Bapak Ibu guru penggerak yang sangat bagus-bagus kan, sudah hampir semua sudah lulus. Nah, tinggal Bapak Ibu berbagi saja, praktik baiknya tentang misalnya tips trik lulus pelatihan mandiri topik kurikulum gitu. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan itu, maka Bapak Ibu dapatlah nanti nilainya juga sama ya, 8. Jadi jangan kecewa kalau memang sudah melakukan, tinggal dibagi dengan teman-teman. Oke, lanjut lagi. Masuk ke sini tadi ya narasumber kalau yang berbaginya. Terus kucing sudah, penyusun. Lalu oh ya ini agak beda. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas. Nah, sini Bapak Ibu. Di PMM itu ada namanya penggerak komunitas. Seperti MGMP IPA Lampung Utara, ini sekalian saya ajak Bapak Ibu. Itu yang terdaftar baru saya. Ada jatah 2 lagi. Silahkan Bapak Ibu. Syaratnya 1, selesaikan topik kurikulum sampai aksi nyata saja. Silahkan. Lalu nanti kirimkan ke saya akun belajar ID-nya. Nanti saya masukkan. Ketika misalnya ini Bapak Ibu masuk ke dalam ini, lalu komunitas ini bisa melakukan minimal 3 kegiatan praktik baik, maka penggerak yang ini nih, yang 3 itu tadi ya, bisa dapat 36 poin. Seperti itu syaratnya. Nah, sertifikat. Jadi sertifikatnya dibuatkan oleh komunitas sebagai penggerak komunitas belajar. Seperti itu ya. Ada pertanyaan misalnya, Bu, kalau nggak masuk ketiga itu boleh saja gitu, tapi yang jelas ya sertifikatnya itu bunyinya penggerak komunitas ya. Jangan saja nanti cuman dompleng nama gitu ya. Sana ini yang namanya penggerak komunitas belajar ini dia tertera gitu ya, tertera di PMM itu ada 3 orang itu ya. Misalnya nggak masuk juga nggak apa-apa, asal aktif gitu ya. Nanti ketua komunitasnya bisa menjelaskan. Biasanya ada pertanyaan gitu kalau tidak masuk tapi dimasukkan, tapi ketua komunitasnya bisa menjelaskan, ya nggak apa-apa. Oke ya, lanjut lagi ke mana lagi bagian. Saya lanjut ke ini agak narasumber sudah, BIMTEK, pelatihan mandiri, coaching, mentor. Nah ini kalau yang tadi udah ya, coaching ya, fasilitator, pengawas, kepala sekolah ya sama aja. Magang, nah magang Bapak Ibu. Magang ini gini misalnya, Bapak Ibu gitu ya, sekarang ini kan zamannya udah canggih banget ya. Misalnya Bapak Ibu terpilih magang ke Australia gitu, atau magang ke perusahaan Telkom mana, misalnya ini SMK lah ya, praktik ke perusahaan mana gitu, tapi utusan dari bidang pendidikannya ya. Maka jika ada sertifikat magangnya itu, maka nilainya dalam semester ini selesai gitu ya, terus dapat sertifikat magang, maka dia dapat 24 poin gitu. Gimana kalau misalnya magangnya itu nanti nggak tahu udah lewat bulan 1, berarti kan kita tidak bisa merencanakan gitu ya.
Jadi makanya tadi buatlah perencanaan tuh yang kira-kira tuh bisa dilaksanakan. Kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang luar biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memang masuk ke sini. Ini khusus angkatan 9 ya. Kalau periode 1 sampai 6. Kalau Bapak Ibu masuk guru penggerak angkatan 9, maka Bapak Ibu nggak usah pilih-pilih yang lain, cukup klik satu ini, maka Bapak Ibu sudah nilainya amat baik, karena nggak ngelakuin apa-apa lagi. Bapak Ibu cukup fokus di pendidikan guru penggeraknya, Bapak Ibu sudah dapat nilai amat baik. Syaratnya harus lulus, tapi ya bulan 6 nanti harus sudah dapat sertifikat. Kalau Bapak Ibu nggak lulus, ya nol, karena tidak memilih yang lain. Seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, itu yang untuk guru. Saya hapus yang ini. Lalu kita ke tugas tambahan. Kalau ada tugas tambahan, misalnya jadi apa, Bapak Ibu bisa lakukan, kita pilih ya. Tapi kalau memang Bapak Ibu cuman guru aja, wali kelas enggak, semua enggak gitu ya, boleh dilewati. Nah, kita lihat apa aja sih untuk ini, untuk SMK, SMP, SMA ini, wakil kepala sekolah. Klik ya, tambah gitu ya. Buktinya apa? Ya laporan sama surat tugas gitu ya. Kalau mau tambah ya. Saya tidak akan ini kan, hanya mencontohkan. Misalnya yang kedua untuk SMK, misalnya kepala program keahlian satuan pendidikan, ini untuk SMK. Lalu untuk SMP, wakil kepala satuan, kalau ada ya, kalau enggak ya jangan dipilih. Syaratnya apa? Buat laporan sama SK-nya mana gitu. Jadi ini bukan hal yang ini sih Bapak Ibu, memang syarat itu ya wajib ya kan. Kita kan nggak mau kerja kalau nggak ada SK-nya kan. Nah ini sudah syaratnya udah lengkap banget. Lalu kepala lab, nah Bapak Ibu biasanya guru IPA ini banyak yang di sini. Syaratnya apa? SK siapa? SK kepala sekolah gitu ya. Saya nyatakan Bapak Ibu itu kepala lab sama laporan. Laporan apa? Ya laporan kepala lab IPA atau kepala lab apa gitu ya. Apa ada bukti apa sih runutannya? Tidak Bapak Ibu. Yang penting itu laporan kepala lab gitu ya. Mau Bapak Ibu pilih di Google mana gitu ya, boleh gitu ya. Yang penting isinya laporan lab, jangan aja isinya yang lain. Dan ini tidak dinilai ya, tidak dinilai, maksudnya itu tidak berpoin-poin, tapi ini sebagai untuk penilaian kepala sekolah atau kepala sekolah atasan kepala sekolah ya, bahwasanya dia bekerja sesuai dengan targetnya gitu. Lalu apalagi, nah ini kalau memang ada sekolah Bapak Ibu yang punya pendidikan inklusif ya, misalnya ada anak-anak yang luar biasa gitu ya, anak-anak yang memang pas. Kemudian biasanya di sini ya Bapak Ibu sebagai pembina OSIS. Nah, apa laporannya? Sama ya. Ya SK sama laporan. Terus apalagi? Pembina ekskul. Nah, pembina ekskul sama gitu ya. Apalagi? Mohon maaf Bapak Ibu, saya ingatkan kembali yang belum bertanya ya atau tidak, ini mohon mikrofonnya di off dulu ya. Ya, biar kita sama-sama enak. Lalu kita lanjut. Apalagi tuh OSIS tadi udah. Nah ini meningkatkan kinerja satuan pendidikan, kegiatan tugas koordinator penilai kinerja guru. Jika Bapak Ibu membantu kepala sekolah menilai gurunya atau
biasanya membantu supervisi. Nah, sebelum supervisi biasanya atau setelah supervisi biasanya membuat menilai gurunya, penilaian kinerja guru. Ini biasanya dibuktikan dengan SK sama laporan. Nah, untuk ini Bapak Ibu, untuk yang bagian sini itu sebenarnya itu sekolah yang menyiapkan. Jadi setiap orang yang punya itu tinggal dimasukkan saja bukti-buktinya. Jadi nggak usah terlalu dipusingkan gitu ya. Karena biasanya seperti SK pembagian tugas, SK ini kan satu gitu ya. Yang sampai beda-beda. Lalu ini. Nah, ini tugas tambahan pengurus organisasi. Bu Merita, Ya, gimana? Bu Merita itu gambarnya belum pindah ke tugas tambahan ininya. Oh, dari tadi ya? Belum? Masih belum, masih tetap di RHK. Belum pindah ke tugas Oh tambahan. iya, maaf. Saya sudah ini. Oke, saya ulang lagi. Saya berbagi lagi di sini. Nanti ini sudah. Coba saya izin mematikan kamera supaya lebih sinyal mungkin ya. Pengelolaan kinerja. Ini terlihat tidak Ibu Bapak? Terlihat tidak ya? Rencana hasil kinerja? Masih di RHK, Bu. RHK lagi? Belum di RHK. Bisa dengan wawancara, penilaian diri, atau mungkin dengan Udah ini Bu. Hah? Udah di tugas tambahan. Iya, tulisannya rencana hasil kerja, terus semua jenjang meningkatnya. Benar ya? Bapak Ibu lihat ini? Iya benar. Oh ya, berarti yang belum lihat mungkin sinyal juga. Ya karena gini Bapak Ibu, kalau sinyal tuh kadang yang HP yang ini kelihatan, yang ini enggak, ya harap dimaklumi. Gak apa-apa, nanti kita sama-sama lihat di rekaman. Oke ya. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru tingkat nasional. Nah, tingkat nasional itu apa Bapak Ibu? PGRI biasanya ya. Terus IGI gitu. Nah, kalau MGMP masuk nasional enggak? Nah, kalau bukan ya berarti nggak masuk ke sini. Berarti jangan pilih yang ini, kita cari yang lain gitu ya. Lanjut. Terus OSIS udah, PKG. Yang lain mohon ininya di mute ya. Nah, ini ada Bapak Ibu, tenang aja. Saya baca-baca itu ya di WA grup itu lagi heboh kayaknya. Nah, MGMP IPA itu masuk di sini. Jadi kalau memang jadi pengurus MGMP Bu Anita dan teman-teman, nanti milihnya yang ini. Syaratnya ini ada SK-nya, namanya misalnya Ibu Anita sebagai ketua MGMP, ada laporannya. Nah, laporan Ibu Anita dengan laporan yang lainnya itu sama gitu loh, nggak usah beda, sama aja gitu ya. Jadi ketua, sekretaris sampai anggota yang untuk pengurus itu kan laporan ya, laporannya sama aja. Jadi laporan atau surat tugas nih, berarti kan bisa milih, ini malah enak banget kan. Jadi nggak usah misalnya nanti itu laporan kamu sebagai koordinator, ini laporan kamu sebagai ketua, ya bingung kita ya. Jadi laporannya satu aja, yang buat satu nanti tinggal di share, nanti silakan diupload masing-masing. Tapi ini tadi nggak ada ini apa sih poinnya, hanya untuk bahwasanya beliau ini memang melakukan kinerja lebih gitu, karena sudah melakukan penilaian sebagai pengurus organisasi. Lanjut ya. Ini yang PKB yang kemarin ya.
Ternyata masih Bapak Ibu ini PKB ini ada koordinator. Memang kalau sebagai ini ya sama tadi, ada surat tugasnya atau ada laporannya gitu ya. Lanjut lagi ke Maaf Ibu, ya. sebelumnya mau tanya, surat tugasnya itu kalau kayak MGMP ditandatangani oleh siapa Ibu? Dikeluarkan oleh siapa? Misalnya Bu Anita sebagai ketua gitu, Iya. itu dikeluarkan oleh siapa Surat tugas. surat tugasnya? Kalau nanti aja ya, kalau enggak saya jelasin dulu, nanti kita tanya-tanya. Oke ya. Maaf ya. Nanti nggak beres-beres ini kalau ini. Masih banyak. Oke, nanti kita ada sesi tanya jawab. Maaf ya, nggak apa-apa ya. Saya lanjut aja dulu. Itu sudah nggak sabar teman-teman saya. Terus Bapak Ibu sebagai tutor, nah biasanya ini Bapak Ibu itu ada kan ya sebagai tutor UT. Banyak biasanya teman-teman saya itu, atau ada masuk ke universitas manalah sebagai tutor. Nah kalau memang ada ya ikut gitu ya. Apa? Oh iya, sama laporan atau surat keterangan, surat tugasnya. Terus mana lagi? Tingkat provinsi ya sama ya. Nah ini Bapak Ibu, ini setiap sekolah ini ada ini. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke tim pencegah penanganan kekerasan itu ada SK-nya, dan itu dilaporkan ke Dapodik gitu ya. Ada dimasukkan, pinta sama kepala sekolahnya kalau Ibu masuk sini ya. Lalu SK-nya itu nanti diupload. Ini pengaruh nggak ya gitu, ada yang nggak, ada yang pengaruh, berarti perilaku kerjanya baik. Kalau nggak ada sama sekali kan berarti ya sedang-sedang saja menjalankan apa adanya gitu ya kan, ya jelas apa sih perbedaannya gitu ya. Lalu jika Bapak Ibu guru ya, tapi dia jadi operator sekolah gitu, ada ya di sini. Ada teman saya ada di sini. Nah, tak guru tapi dia operator. Nah, beda kalau dia operator bukan guru gitu ya. Karena kalau operator aja bukan guru, dia nggak wajib ngisi ini. Tapi kalau dia guru, terus dia jadi operator juga, maka masuk ke sini, ke perilaku kerja ini. Buktinya apa ya? Surat tugas ya, SK-nya tadi ya. Kan ada lebihnya, dia ini sudah membantu sekolah jadi operator gitu. Sudah dinilai. Lalu jadi bendahara, teman-teman saya banyak sekali di sini. Nah ini kalau kemarin kan udah nggak digaji ya. Nggak boleh ya digajinya. Terus ini nggak dapat pula kalau pemeriksaan nomor 1. Nah sekarang dihargai Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memasukkan SK Bapak Ibu sebagai bendahara. Berarti nilainya lebih gitu, sudah ada di sini. Nilainya berapa gitu nih, nggak tahu juga saya nilainya berapa, tapi sudah ada poin plusnya gitu ya. Habis sudah ya sepertinya ya udah. Nah lanjut, sebelum ini saya jawab dulu tadi SK-nya, ini surat tugasnya dari siapa gitu. Kalau ini misalnya Dapodik, dari sekolahnya berarti ya, dari kepala sekolah. Tapi kalau yang ini misalnya tadi pengurus tadi mana? Nah ini misalnya pengurus organisasi kabupaten. Nah kepala kabupaten itu siapa gitu ya? Kepala dinas ya, berarti tanda tangan kepala dinas. Kadis ya berarti. Kadis gitu, kepalanya siapa gitu. Kalau provinsi ya kepala bagian provinsi gitu ya. Kalau yang nasional ya direktorat jenderal gitu ya. Karena kan kalau organisasi ini bukan kepala sekolah gitu ya, kepalanya ya kepala dinas. Jadi tanda tangan SK-nya itu kepala dinas, makanya jadiin satu saja gitu. Dan kalau mau buat surat keputusan atau surat tugas, jangan beda ya. Misalnya Ibu Merita
ini surat tugasnya Ibu Anita, surat tugasnya beda lagi. Itu dipertanyakan malahan, makanya kata saya diurus satu, nanti dibagi-bagi sama teman-temannya biar uploadannya itu sama. Oke, kita lanjut ya. Nanti kita lanjutkan yang pertanyaan selanjutnya. Kalau sudah, kita ke perilaku kerja. Nah, ini isilah sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu. Nah, ini saya misalnya ini ya memahami kebutuhan gitu. Ini dipilih aja bentuknya gimana gitu ya. Misalnya ini aja ya, akuntabel itu menurut saya gimana sih saya mau dilihatnya. Kalau kemarin kan kita isi-isi aja, ini enggak ini. Ini ada sesuai dengan kita mau kayak mana gitu ya. Kompeten, menurut kita kompeten itu ada indikatornya. Nah, ini kita yang menentukan nanti surat apa buktinya nanti ya dari kita mengisi ini gitu. Harmonis, saya mau dilihat harmonis saya itu ketika saya sudah menghargai setiap warga sekolah gitu, atau pilih yang lain. Terus bentuknya saya berlaku adil gitu. Apa? Loyal itu ketika saya memegang teguh moral gitu, atau gimana gitu ya. Pilihlah dengan Bapak Ibu. Ini nggak usah nyontek Bapak Ibu. Ini buatlah Bapak Ibu sendiri ya. Karena yang dinilai kan Bapak Ibu gitu. Nah, ketika Bapak Ibu minta tolong ke teman ya, namanya kan manusia ya kan nggak bisa sendiri ya, adalah kurangnya. Ketika Bapak Ibu minta teman ya dilihat gitu ya, sesuaikan dengan Bapak Ibu, jangan sampai nanti ini nggak sesuai dengan saya gitu. Lalu kolaboratif, nah pilihlah sama seperti ini. Bagaimana Anda menerapkan perilaku kolaboratif? Nah, saya mau pilih misalnya menerima pendapat dan saran menyelesaikan tugas. Misalnya ya, ketika selesai, saya tutup. Nih, ini ada rangkuman Bapak Ibu. Kalau mau capek ya simpan draft, atau selesaikan boleh ke rangkuman. Nah, ini kalau bisa Bapak Ibu di screenshot. Karena inilah bukti kerja yang harus Bapak Ibu lakukan dari bulan 1 sampai bulan 6. Kalau misalnya mau diubah, kalau lanjut ajukan, ajukan ke atasan gitu ya. Kalau mau diajukan, kalau enggak simpan draft lagi gitu ya. Kan dia goyang-goyang Bapak Ibu. Ini saya taruh ke atas, nggak mau ini. Oh mau nih. Nih, ajukan, klik ajukan. Tapi kalau enggak, simpan draft. Saya ini contohnya mau saya ajukan ini. Nah, dia langsung kembali ke beranda gini. Kita lihat atasnya. Nah, kan berhasil diajukan. Tahap selanjutnya adalah diskusi dengan atasan. Kembali ke beranda. Sudah, ada tulisannya seperti ini. Tugas kita selesai untuk bulan Januari. Oke Bapak Ibu, bisa? Kira-kira bisa ya? Nah, sampai sini saya buka dulu tanya jawab sambil saya mempersiapkan yang untuk kepala sekolahnya. Monggo yang mau bertanya. Mungkin saya mohon bantuan pada Bu Anita, siapa saja yang diizinkan. Saya duluan yang bertanya ini ya. Oh ya, langsung lah. Apa-apa, saya izin ya. Menghentikan dulu ya, saya siapkan untuk kepala sekolah. Monggo Ibu. Saya mau bertanya ini, kalau kegiatan kita kali ini kan kawan-kawan banyak nitip pertanyaan juga. Ini termasuk di poin meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik di komunitas belajar, atau yang sebagai peserta pelatihan yang mana gitu, yang kalau untuk saat ini ya yang di komunitas belajar ya Bu Anita? Yang di komunitas belajar bisa, yang ikut seminar juga bisa. Oh, itu antara dua seminar bisa dua ya.
Karena kita kenapa begitu? Maaf, karena kita termasuk komunitas belajar, terus kita juga melakukan seminar gitu. Jadi bisa dua-duanya. Berarti bisa bisa antara komunitas belajar dengan seminar ya? Iya, bisa. Tapi kalau udah pilih satu ya satu saja gitu ya. Nggak usah terlalu ini. Nanti bingung pula kalau ini. Lagi Bu Merita. Monggo Ibu. Ini kita kan sudah bentuk komunitas belajar tadi di sekolah. Kita SMP Negeri 2 Pasar ini. Nah, cuma kita ragu di situ kan ada RHK meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah, apakah itu harus kita lakukan di komunitas belajar di PNN atau bisa juga di komunitas belajar sekolah? Nah, itu yang meragukan, yang 36 poin tadi. Sudah? Ada lagi? Iya, itu aja. Jadi jawabannya, kalau melakukan 3 kegiatan di komunitas belajarnya. Jadi tapi komunitas belajar yang bisa melakukan itu yang terdaftar di PMM. Kenapa? Karena kemarin sudah ada semacam WA berantai ya, yang jangan asal mau nerima BIMTEK luring, daring gitu, atau seminar-seminar dari yang tidak terdaftar di PMM. Jadi ini berhubungan dengan yang tadi Bu, yang RHK-nya penggerak tadi, penggerak komunitas ya. Jadi penggerak komunitas itu yang bisa melakukannya itu yang 3 itu, yang 3 penggerak yang di dalam PMM itu jelas keterima sebagai penggerak komunitas, tapi dia harus melakukan minimal 3 kegiatan berbagi tadi. Jadi kalau bisa ya, kalau sudah tahu ilmunya seperti ini ya nggak apa-apa, buat dulu kombel, terus nanti selesaikan materi kurikulum sama perencanaan, lalu masukkan, daftarkan ke PMM gitu. Jadi nanti jelas gitu, 3 orang ini bisa mendapatkan RHK. Yang nggak bisa sekarang ya nggak apa-apa gitu kan, nanti bulan Juli sampai Juli sampai Desember kan bisa gitu. Mungkin seperti itu Mbak Anita. Nggak bisa dikombel ya Bu Merita ya? Iya, nggak bisa karena tadi belum terdaftar tadi ya, belum masuk ke PMM. Kalau sebagai narasumber bisa, kalau sebagai narasumber kombel belajar bisa iya, di kalau belajar sekolah bisa kalau sebagai narasumber saja. Saya misalnya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik dalam kegiatan terkait implementasi kurikulum Merdeka, itu bisa kita laksanakan di kombel sekolah. Bisa, tapi tadi dibuatkan sertifikatnya. Oh iya. Kalau di kombel MGMP udah jelas kan? Ya. Kalau kombelnya kombel sekolah, buatkan sertifikatnya atas nama sekolah yang tanda tangan kepala sekolah. Ini yang bersangkutan. Kalau MGMP? Kalau MGMP ketua MGMP yang tanda tangan. Ya? Bisa. Kalau sekolah ya ini kepala sekolahnya gitu yang tanda tangan. Sebagai narasumber ya tertulis gitu sebagai narasumber. Sebagai peserta ya sebagai peserta. Ya, itu ya. Dibuatkan. Intinya Bapak Ibu, saat ini kita tidak diberatkan dengan aturan terlalu ribet gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau mintanya sertifikat, ya sertifikat mana yang mengadakan? Kalau sekolah gitu. Kalau komunitasnya MGMP ya berarti ketua MGMP gitu. Atau profesinya gitu, PGRI atau apa gitu ya. Jadi mungkin seperti itu. Ada lagi? Mungkin teman-teman yang masih bingung, silakan.
Saya menyiapkan ini masih. Assalamualaikum. Oke, iya Bapak. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak, saya tidak bisa melihat. Boleh memperkenalkan diri? Saya Pak. Ini Bu. Tony. Pak Antoni. Oh, Pak Antoni ya Pak. Monggo Pak. Ini saya mau bertanya mengenai akun belajar ID Bu. Gimana Pak? Kebetulan ini akun belajar ID istri saya. Jadi masalahnya Bu, akun belajar ID saya itu pernah di HP dipakai oleh anak saya, jadi kepakailah untuk akun game gitu Bu. Iya. Nah jadi masalahnya bukan di password sudah diganti, sudah semua, tapi masalahnya itu di verifikasi Bu. Ketika kita mau masuk ke 2 langkah ya? belajar ID, dia di 2 langkah, tapi masalahnya nomor itu Bu, nomornya itu nggak tahu nomor siapa. email itu emailnya sudah nggak aktif. Jadi mohon Ibu Merita Diana sebagai kapten solusinya ini gimana Bu? Oh nanti kemana begitu? Iya, oke. Terima kasih Pak Antoni. Ada lagi tidak Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Antoni sudah bertanya ya. Bapak Ibu, masalah Pak Antoni ini masalah dia sendiri sebenarnya. Karena HP-nya HP sendiri ya, yang memilih verifikasi 2 langkah juga bukan saya yang jelasnya ya, mungkin anaknya Pak Tony atau Pak Tony sendiri atau istri sendiri ya. Yang jelas yang itu dilakukan oleh pribadi yang punya HP, sehingga kemarin mohon maaf kalau jawaban saya tidak bisa membantu. Nah silahkan nanti ada itu tutorialnya di YouTube itu cara mengganti verifikasi 2 langkah tadi, tapi memang agak ribet gitu ya, sampai berikan coba kalau kartunya itu Telkomsel, coba ke Grapari. Bu, akun kartunya udah hilang Bu. Nah kan kalau di Grapari kan ada solusinya, kartu yang tidak aktif bisa diaktifkan kembali. Nah itu mungkin Pak, atau Bapak bisa ke counter-counter yang bisa mengatasi verifikasi 2 langkah itu, karena itu tiap HP-nya berbeda-beda Pak. Nah tapi Pak Tony ini masalahnya ini nomornya udah nggak tahu, terus emailnya nggak tahu juga. Nah makanya saya juga bingung Pak. Itu nomor anak sih Bu. Tapi kalau pas ketika dimasukkan nomor itu, nomor tidak terdaftar. Iya benar. Sesuai dengan yang terdaftar di situ. Ya apa Pak. Tapi ada kabar baiknya Bapak Ibu. Ada kabar baiknya, hari Rabu di SMP 7 itu akan roadshow ya. Pihak BGP akan hadir 1 hari kerja serentak 1 hari ya, pelayanan full dari akun belajar ID, PMM. Jadi Bapak Ibu yang ada masalah-masalah yang tidak tertuntas-tuntaskan gitu ya, silakan datang ke SMP 7 hari Rabu. Yang menanganinya memang pihak BGP langsung gitu. Mungkin beliau lebih paham lagi gitu. Tapi kalau dari saya tadi Pak, itu karena pengaturannya dari HP Bapak, bukan dari masalah akunnya gitu ya. Cuman tadi HP-nya tadi yang coba Bapak ke Grapari gitu, atau ke counter-counter yang bisa mengatasi itu gitu ya Pak. Apa mau ganti kartu, atau kartu lama mau dibalikin lagi gitu. Jadi seperti itu ya Pak Antoni. Atau kalau kurang ini nanti datang aja hari Rabu tanggal 24 jam 8 sampai jam 16, ditunggu Bapak Ibu semua, khusus Lampung Utara. Oke Pak Antoni ya. Sip. Ya maaf. Terus yang lain monggo langsung saja Bapak Ibu, atau sudah dulu ya bertanyanya ya. Kita lanjutkan ke kepala sekolah. Ini sudah jam 20.45. Mohon maaf ya nanti jika lebih ya. Ini Bu Merita janji sampai jam 9 gitu, kok lebih gitu ya.
Maaf ya. Kita lanjut dulu ya sebentar. Kita lanjut sebentar ke kepala sekolah. Kalau ke kepala sekolah berarti bukanya pakai akun kepala sekolah ya. Saya izin berbagi Bapak Ibu, tolong komentari nanti kalau tidak terlihat. Oke. Terlihat Bapak Ibu? Tidak? Belum. Ibu Erli ini saya, ini kepala sekolah. Terlihat tidak? Sudah Bu, Oke, sip ya. Ini saya buka pakai akun kepala sekolah karena tadi Pak Kusnio itu bekerja di sekolahnya Ibu Erli gitu ya. Nah, kalau punya kepala sekolah ketika dia bisa dibuka, dia ada ini Bapak Ibu. Nih, ada pendaftaran lagi nih, pendaftaran kurikulum merdeka tahun 2023-2024. Nah, kita sama ke pengelolaan kinerja. Diklik pengelolaan kinerja, kok refleksi ya, salah pencet saya ini. Nah, saya balikin dulu. Nah kan, saya tadi balik ke refleksi, ke pengelolaan kinerja. Nah, ini dia. Ini bedanya Bapak Ibu. Khusus kepala sekolah. Definitif ya. Kalau yang PLT nggak ada ini. Yang PLT aman hidupnya Bapak Ibu. Karena dia hanya bertugas sebagai guru. Jadi Bapak Ibu yang PLT itu cukup kerjakan saja pengelolaan kinerjanya sebagai guru ya. Jadi nggak usah dipusingin dengan ini. Nah, untuk kepala sekolah ini dia ada poin ini, periksa. Coba kita periksa. Tadi kan Pak Kusnio sudah mengajukan. Kita periksa di sekolah Ibu Erli ada Pak Kusnio ini. Perlu disetujui karena dia sudah mengajukan. Ini belum mengajukan gitu ya. Kita cek. Jadi makanya saya bilang di awal tadi Bapak Ibu, tolong bantu kepala sekolahnya, berikan ruang waktu ya untuk istirahat. Jangan sampai Bapak Ibu mengumpulkan perencanaannya ini pas tanggal 31 gitu ya. Buatlah kesepakatan apa dikasih 5 hari ya, apa dikasih 3 hari apa 5 hari jedanya ya. Di tanggal 25 selesai guru gitu. Tinggal kepala sekolah mengoreksi. Sebenarnya begini Bapak Ibu, ini harus duduk bareng, tanya gitu ya. Intinya ya, rencananya ini menurut Ibu Erli, oh ini bagus gitu, atau kurang. Dia bisa menambahi atau menghapus atau mengganti dengan diskusi gitu ya. Itu enaknya yang punya kepala sekolah di definitif. Jadi ada ruang bertanya. Bisa juga menyanggah gitu ya. Oh Ibu Bapak ini 4 ini, yang ini bisa Bapak ini misalnya sampai 10 atau sampai berapa kegiatan gitu. Bisa dia ini lebih dari 3 misalnya. 4 aja bisa dia menurut kepala sekolahnya. Terus ditanya sama gurunya, sanggup nggak Pak? Nah kalau katanya sanggup gitu ya. Dia bisa menambah atau mengurangi, bisa menghapus atau bisa menambah ya, mengganti juga bisa. Jadi kepala sekolah itu di situ ya, diperiksa tapi ya. Lalu ini sama juga, yang lain juga sama ya, bisa menambah, bisa mengganti ya. Gak cocok dia nih di sini gitu ya, ganti yang lain boleh gitu ya. Lalu ya sudah. Atau mau ditambahin, kurang Bapak ini kayaknya kurang ini ya, bisa Bapak ini menurut saya ditambahin dengan RHK lain. Kalau sudah ke hasil kerja, seseorang masih ingin gabung, teman-teman yang bisa mengizinkan mungkin bisa mengizinkan ya. Nah, tugas tambahannya Bapak ini tadi sebagai pengurus organisasi, ada laporan.
Ternyata kata kepala sekolahnya, dia ini bohong gitu ya, nggak ada, dia ini ikut-ikut pengurus gitu. Pada hapus katanya, hapus ya, boleh bisa dia ngapus nih, hapus kan, nih ada tulisannya, ada penyelesaian dari atasan. Nanti karena ini masih fase diskusi, si gurunya protes, Pak saya beneran Pak ikut Pak gitu, karena kan dari provinsi apa dari kabupaten, misal kepala sekolahnya nggak tahu, terus dia menyampaikan lagi, boleh lagi nanti disesuaikan oleh kepala sekolahnya. Oh iya udah, kalau ikut memang kamu ada buktinya, tulis lagi gitu. Jadi di akun kepala sekolah itu ada penyesuaian, misalnya lalu ke perilaku kerja. Dilihatnya, oh ya udah bagus semua gitu ya. Lalu sudah selesai ke persetujuan. Oke, ke persetujuan dilihat bagus semua, bisa misalnya setujui gitu ya. Nah kalau memang disetujui sudah, kalau tidak simpan draft. Nah seperti itu ya. Itulah pekerjaan dari kepala sekolah. Kalau ada 50 gurunya, ya 50 mau diperiksa. Kalau ada ini kan sedikit, cuman 5 atau cuma berapa kalau SD ya. Kalau SMP, SMA kan sampai ada yang 70 gurunya. Alangkah kasihannya kalau tanggal 31 semua ngumpul. Oke, seperti itu Bapak Ibu, tugas pemeriksa. Apa dia nggak kerja ini? Nggak ada pengelolaan kinerjanya? Ada, sama aja. Jadi kepala sekolah itu ada 2 tugasnya, meriksa sama membuat membuat perencanaan kinerja. Kebetulan Ibu Eri ini sudah membuat ini ya. Caranya juga sama seperti tadi, seperti si guru tadi membuat perencanaan minimal 32, terus membuat perilaku ya sampai seperti tadi. Tapi yang menilai ini kepala dinas. Nah, kepala dinas ini nanti mau didelegasikan dengan pengawas atau dengan itu hak dari kepala dinas. Mungkin sampai sini Bapak Ibu penyampaian saya. Mohon maaf jika banyak salahnya. Saya buka sesi tanya jawab. Monggo, siapa yang ingin bertanya? Sudah jam 20.53. Ada? Coba saya lihat di sini. Tidak ada. Izin nanya Bu. Oke, monggo Bapak. Sambil saya. Silakan Pak. Iya. Terima kasih Bu waktunya dan pencerahannya tadi. Cuma masih ada satu yang masih mengganjal Bu. Untuk RHK guru itu untuk periode 1 semester Januari sampai Juni ini kan kita harus selesai perencanaannya itu tanggal 31 Januari ini harus sudah diajukan seperti itu. Nah untuk periode semester kedua bulan Juli ini kita kan buat RHK baru lagi kan Bu ya. Nah pertanyaan saya, apabila RHK periode semester 1 contohnya ibarat kita sudah pilih RHK nomor 2 lah begitu ya, di semester 1. Nah nanti untuk semester 2 apakah RHK yang juga akan lagi atau di semester 1 sudah kita pilih seperti itu? Ya. Sudah Pak, ada lagi? Ya. Mungkin sementara itu saja dulu Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak sudah bertanya Pak Ahmad Yani atau siapa tadi? Maaf. Ya Bu. Betul, Pak Ahmad Yani ya. Ya Pak, jadi begini. Saya juga belum bisa jawabnya jelas ya Pak ya, karena ini aplikasi baru. Kalau kata pembesar kita Pak Denny sudah
buat ini presentasi ya. Ya nggak apa-apa ya, sambil Pak Denny menanyakan mungkin salah pencet. Begini Pak, saya izin suaranya kok. Mohon maaf Bapak Ibu yang tidak ini suaranya agak di off kan? Iya, kayak ada yang bocor. Saya bisukan dulu. Pak Denny, saya bisukan. Bentar ya. Sudah? Ya, oke. Pak Denny lagi presentasi, Bapak Ibu kepencet atau gimana nggak apa-apa, namanya sama-sama belajar. Nah, jawabannya Bapak Ahmad Yani, saya balik ke Bapak Ahmad Yani. Begini Bapak, mohon maaf, ini aplikasi ini baru ya, kita tidak tahu, ini selalu dalam pengembangan gitu ya. Jadi apakah nanti RHK kita itu muncul lagi atau yang mau baru gitu. Kalau bisa kalau memang Bapak Ibu buktinya bisa dilakukan ya nggak apa-apa gitu ya, diulang lagi. Misalnya begini, semester depan saya bisa berbagi praktik baik lagi jadi narasumber gitu. Semester ini saya buat RHK-nya itu, semester 2 nanti saya buat lagi sama. Nah itu boleh gitu ya. Atau begini, apa langsung muncul ya, itu jawabannya tadi kita belum tahu gitu ya. Mungkin seperti itu Pak, atau kurang jelas bagaimana Pak Ahmad Yani? Iya Bu, seperti jadi, itu ya. Karena kayak gini loh Bu, ada kekhawatiran seperti ini Bu. Waktu awal-awal ini teman-teman ini kan ngambil RHK yang tidak memberatkan itu kan, dengan mengambil RHK seperti mendapatkan sertifikat dari webinar, gitu kan, seminar yang diadakan oleh PMM. Di situ kan tidak terlalu membebankan sekali seperti itu kan. Sementara RHK yang lain itu ya lumayan cukup berat tugas-tugas di dalamnya. Nah, ketika RHK yang ringan-ringan, boleh dikatakan agak ringan ini sudah diambil di semester 1 gitu kan. Nah, terus di semester 2 ternyata RHK itu tidak muncul kembali. Artinya semakin ke sana itu kan mau tidak mau kita harus memilih RHK yang muncul pilihannya di situ, sementara yang di semester 1 yang sudah kita pilih tadi tidak muncul lagi karena sudah dipilih seperti itu. Tadi ya Pak, ke depan semakin berat seperti tugasnya seperti itu. Ya, terima kasih Bapak. Saya mengerti sekali dengan isi hati Bapak. Karena kita sepertinya memang seperti itu ya Pak. Tidak saya tutup mata ya. Memang sepertinya kita dibuat oleh sistem ya. Mau nggak mau gitu ya. Tadinya kita cuek dengan PMM. Ujung-ujungnya ya begini, akhirnya kita masuk gitu. Tapi Pak, jawaban saya sama seperti tadi, kita belum tahu Pak, karena ini belum memasuki bulan Juli ya, apa nanti muncul apa tidak. Yang jelas RHK saat ini itu jumlahnya segitu ya. Apa nanti sudah dipilih gitu, nanti RHK yang itu nggak muncul lagi, itu belum tentu Pak. Tapi janji beliau tidak akan memberatkan kita sebagai guru. Kalau itu misalnya sudah kita pilih, misalnya seperti saya ya, berbagi praktik baik, terus nanti kalau itu ditutup gitu ya, nah ya rugi kan mereka sendiri. Jadi kita logikan seperti itu Pak. Jadi kita jangan kecil hati gitu, akhirnya waduh udah habis ini yang mudah gitu, nanti kita harus yang susah terpaksa milih ya. Kita jangan sampai berpikir seperti itu. Mudah-mudahan itu jawaban dari saya Pak, bisa Bapak pahami. Ya, terima kasih Ibu jawabannya. Terima kasih Pak Ahmad Yani. Mungkin yang lain Bapak, Ibu, ini banyak sekali yang angkat tangan. Ibu Herlina atau siapa ini? Tidak, Ibu Evi dan
Pak Arnoldus ini angkat tangan terus. Pak Engkoh juga. Ya, saya. Oke, monggo. Siapa yang mana duluan? Pak. Oke, Pak Engkoh ya. Bapak siapa? Oke, monggo. Pak Engkoh dulu ya. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini yang saya tanyakan Bu, saya tadi menyimak yang di paparan yang awal, yang di pengaturan SKP, kemudian ada ini masalah poin untuk yang tadi ada di poinnya itu 12 kalau nggak salah. Nah, saya di sekolah ini kan saya dalam membimbing guru PPG, pajak. Nah, di situ kalau nggak salah poinnya 12. Nah, kebetulan di sertifikatnya saya mendapatkan 2, yang kemarin gelombang 1 di semester 1 sudah keluar di bulan November, kemudian yang gelombang 2-nya mahasiswanya masuk lagi nanti tanggal 1 Februari dan berakhir di bulan Mei. Nah, setelah saya konfirmasi ke pihak kampus, ke LPTK yang mengadakan mahasiswa tersebut, kalau katanya gelombang 2 dapat sertifikat lagi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah bisa diupload, bisa dimasukkan yang poin tadi itu disesuaikan dengan sertifikat yang didapat dari LPTK mahasiswa tersebut dalam pajak di Nah, itu yang perlu saya jelaskan. Karena sampai saat ini saya setelah konsultasi dengan di sekolah, jangan dulu nanti tidak ada sertifikat. Tapi saya sudah konfirmasi ke pihak kampusnya, insya Allah gelombang 2 sertifikatnya muncul kembali. Itu yang jadi pertanyaan. Saya lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Engkoh. Jadi Pak Engkoh ini alhamdulillah ya Pak, tugasnya ada tugas tambahan gitu ya sebagai guru pamong ya. Begini Pak, ini bukan hanya berlaku pada bapak ibu yang lain juga begitu ya. Bedanya kita dengan Ekin yang dulu, kita bisa menambah-nambah ya. Nah, kalau sekarang ini sesuai perencanaan. Nah, andai kata ya, seperti Pak Engkoh tadi bingung ya, sudah ditanya sih gitu ya, nanti bulan 5 akan keluar, berarti kan kemungkinan besar keluar ya. Andai tidak Pak, andai tidak ya, berarti kan kurang itu Pak ya. Nah, diusahakan tadi nilainya jangan pas 32. Itu untuk apa sih? Untuk mengantisipasi. Atau kalau kurang dari 32 karena tadi ya berbagai macam sebab itu juga nggak keluar, nanti tadi Pak ada pembinaan, jadi diteruskan lagi di semester berikutnya. Tapi nilai Bapak di semester ini kurang, itu ya tidak baik gitu ya, karena kurang tadi ya. Tapi bisa diselesaikan di semester berikutnya gitu. Sih seperti itu Bapak dan teman-teman penjelasan saya. Untuk kan itu kan minimalnya nilainya 32 ya, Bu ya. Iya Pak, benar. Kemudian kalau di semester ini saya menargetkan 56. Seandainya nanti di ekspektasinya tidak sampai di angka 56, apakah itu masuk kategorinya, apakah itu baik atau cukup? Makanya tapi di atas 32 contohnya seperti itu, bagaimana? Oke ya Pak, terima kasih. Jadi begini Bapak, ekspektasinya bagus atau tidak itu Pak, dalam satu semester itu minimal 32 ya. Jadi dalam 1 tahun itu minimal 64. Nah, ketika itu lebih dari 64, maka dia masuk ke amat baik. Enak kan Pak sebetulnya?
Dan ini peluangnya besar sekali gitu loh Pak, tidak seperti ekin-ekin zaman dahulu kala. Nah disinilah kita yang masih belum jelas ya, kita bisa naik pangkat otomatis. Jadi saya mengajak Bapak Ibu guru semua yang hebat di seluruh Indonesia ini saat ini hadir, bisa menyampaikan pada teman-teman, jangan lagi kita berpikir kita pilih yang minimal, cobalah pilih yang lebih dari sana, supaya nanti kepala sekolah atau kepala dinas itu bisa menilai kita amat baik, laporan lengkap, semua RHK kita itu misalnya terkumpul dengan sempurna semua gitu loh, sehingga mereka nilai kita nanti sama Pak, tombolnya nanti cukup, baik, amat baik. Nah mereka tuh bisa nilai kita amat baik gitu loh Pak. Ketika nilai kita amat baik, nah di sanalah kalau ada tunjangan kinerja ya di sana, kalau ada memang reward berupa jabatan atau apa gitu ya di sana gitu Pak. Atau ada kenaikan pangkat otomatis juga dilihat dari sana, karena ini sinergi dengan BKN itu. Jadi kita nggak usah lagi ngisi ekin kemarin kan, tapi ekinnya sudah berdampingan dengan atau sudah sinergi dengan PMM ini. Kita tidak usah diribetkan. Kalau saya ingat kemarin itu harus tugas-tugasnya itu banyaklah yang nggak cocok dengan guru gitu loh. Guru tuh kan ngajar buat RPP dalam kelas gitu ya, pelatihannya juga pelatihan untuk guru. Nah kalau zaman kemarin itu yang ngikutin rapat apa gitu ya tentang politik lah semualah gitu ya, tidak ada hubungannya gitu loh dengan kegiatan guru, dan itu memang tapi dimasukkan gitu loh, jadi nggak sesuai kalau menurut saya ya Bapak Ibu. Tapi kalau menurut Bapak Ibu ya monggo silahkan. Jadi pesan saya tadi, janganlah kita mulai lagi dengan saya minimal aja deh gitu. Kita tahu potensi kita, saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini pasti luar biasa, punya potensi yang luar biasa. Raihlah yang semampu Bapak Ibu, yang bisa lah gitu ya. Ikut-ikut gini aja kan bisa sampai 8 kali. Pilih yang maksimal gitu. Pilih yang maksimal sehingga nilai Bapak Ibu tuh bisa amat baik. Mungkin seperti itu Bapak jawaban saya. Kalau ada lagi? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Ko, semakin sukses nih Bapak. Lanjut ke mana siapa ini? Oh Ibu Anita. Monggo Bu. Enggak, sedikit menyambut dari pertanyaan Tangko tadi. Maaf ya. Misalnya kata Bu Merita kita pilih maksimal. Semisalnya kita pilih 56 misal ya pengisiannya. Terus kalau seandainya diakui 32 nggak masalah gitu ya? Nggak masalah. Misalnya tadi kita nggak sampai 56 tapi diakui hanya 32 gitu. Iya, nggak masalah. Kita ngisi 56 gitu. Gitu ya. Tapi bisa membuktikannya cuman 32 gitu ya? Iya. Buktinya yang bisa terrealisasi 32, iya nggak masalah gitu loh. Iya. Kalau memang 32. Tapi yang bahaya itu gini, RHK kita itu cuman mentok 32. Nah, tapi ini yang realisasinya nanti nggak nyampe 32. Nah, itu kita PR di semester berikutnya. Ada istilahnya pembinaan kalau di ekin kita kemarin kan ada ya. Nah, itu nanti yang bertindak pengawas. Mungkin nanti besok pas luring nanti bisa ditanyakan kan ininya Pak pengawas ya, Pak Sukron itu pengawas sepertinya. Oke, ada lagi? Boleh ya, kita boleh. Lebih dari 56 dianjurkan. Realisasi 32 gitu. Dianjurkan malah lebih tinggi, lebih ini malah bagus. Tapi tadi kalau mentok-mentok ya tadi 32 lah gitu ya. Bisa menyampaikan. Iya Ibu. Ya, makasih Bu Merita. Ya, sama-sama Ibu. Terus yang lain? Ini ada Pak Ibu. Oh iya Pak Arnoldus, monggo Bapak. Iya. Boleh. Iya, monggo silakan Bu.
Oh iya, apa Pak? Saya kan kemarin sudah menyelesaikan untuk pembuatan tombol. Iya ya. Saya sudah bisa buat tombol di PMM. Iya Pak. Ya, kalau misalkan tombelnya saya itu buat kayak apa kegiatan kayak belajar mandiri, bikin kayak imtek seperti itu. Kalau misalkan mekanisme pembuatan sertifikatnya gimana Bu? Terus tanda tangannya itu harus kemana supaya sertifikat yang kegiatan tombol kami itu bisa diakui. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Arnoldus, selamat sudah membuat kombel. Jadi tugasnya selesai ya Pak ya. Tapi tidak hanya selesai di membuat Bapak, kalau bisa dilanjutkan dengan tempat berbagi gitu, supaya tadi kemauan Bapak dan teman-teman untuk bisa membuat sertifikat itu bisa terrealisasi. Caranya gimana? Bapak Ibu insya Allah lebih paham ya. Kita ada aplikasi namanya Canva. Banyak sekali di sana apa sih template-template untuk sertifikat. Yang penting itu Bapak tahu cara penomoran ya, sesuai dengan penomoran sekolah Bapak. Berarti kan sama dengan surat keluar ya. Lalu ada logo. Logo itu ya logo sekolah Bapak. Kalau nggak ada logo ya berarti apa sih, Tuturi Handayani ya biasanya sekolah itu ya. Nah itu ada kop suratnya, itu ada nomor, ada tanda tangan kepala sekolah, ada cap ada cap sekolah. Lalu sudah Pak, nama kalau ada sebagai narasumber ya narasumber, kalau sebagai peserta ya peserta gitu. Kalau acaranya seminar ya seminar, kalau acaranya berbagi praktik baik ya dituliskan berbagi praktik baik ya. Ada lagi Pak? Berarti cukup tanda tangan kepala sekolah aja Bu? Cukup. Dan orang tanda tangan kepala sekolah dan capnya jangan lupa. Ada logonya ya Pak? Siap. Nah, logonya sama dengan logo Bapak mendaftarkan di PMM. Oh berarti ada yang logo-logo PMM itu Bu ya? Enggak harus ada logo PMM-nya. Logo sekolah Bapak. Logo ininya kombel. Iya, sekolah Bapak kan mendaftarkan ke PMM itu kan diminta logo kan. Nah, logo yang didaftarkan itu sama dengan logo yang ada di sertifikatnya. Siap. Oke, iya. Siap menjalankan ya Pak. Kayaknya besok kita berbagi dengan Pak Arnoldus. Oke Pak. Siap. Oke, yang lain mungkin silakan Pak. Ibu Herlinawati angkat tangan terus, ini Ibu Epi, Ibu Hermaneli ya Pak, Bapak ini ya. Ibu Yosi nih mau nanya apa enggak? Ini sudah jam 21.13, tidak apa-apa? Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang mau nanya? Atau cukup? Atau Pak Pur mau nanya? Bu Marita, monggo Ibu. Ada satu sedikit. Jadi kombel yang di komunitas belajar sekolah harus terdaftar di cukup ke dinas pendidikan aja. Cukup begini ya. Dinas pendidikan itu menjembatani supaya kita membuat kombel. Jadi apa ya namanya, supaya kita ini mau buat kombel lah intinya ya, sehingga mereka mendata bahwasanya di Lampung Utara itu kombel sudah terbentuk semua. Tapi pihak Kemdikbud itu sebenarnya hanya meminta kita mendaftarkan kombel kita ke PMM. Seperti itu Bapak Ibu. Karena kita mendaftarkan kombel kita ke PMM itu sudah ada syaratnya. Nah, tapi pihak Dinas Pendidikan ini mau mengkoordinir Bapak Ibu, maksudnya supaya mereka tahu, oh di Lampung Utara ini yang sudah kombelnya terbentuk berapa, SD berapa, SMP berapa gitu. Jadi apa ya, kelanjutan. Andai ya sekolah Ibu, andai sekolah Ibu Anita misalnya baru bisa buat kombel tapi belum bisa mendaftar ke PMM, ya nggak apa-apa sekarang. Tapi tadi kan ada programnya. Nah programnya itu gimana caranya nanti
anggotanya itu ada yang lulus kurikulum dan perencanaan tadi, sehingga kemungkinan semester depannya bisa daftar gitu. Ya intinya semua disuruh daftar ke PMM tadi. Nah kalau sudah daftar ke PMM tadi enak, kita mau berbagi bisa, mau buat seminar bisa, mau apa-apa bisa gitu loh Bapak Ibu. Luring maupun daring bisa itu ya? Bisa, luring juga bisa, daring juga bisa gitu. Jangan sampai begini Bapak Ibu, sekarang kan marak ya itu ya, apa gitu ya, guru berprestasi, guru semangat lah, apa berbagai macam ya promo-promo itu. Bapak Ibu nggak usah bingung gitu ya, cukup Bapak Ibu cek saja di PMM itu bagian komunitas, kemudian klik aja, tuliskan yang mau Bapak Ibu ikuti. Misalnya guru semangat gitu, tulis aja guru semangat, klik ada tidak komunitas itu. Kalau tidak ada, nah itu yang tidak diizinkan oleh semacam edaran itu Bapak Ibu. Tapi kalau ada gitu ya, walaupun namanya cuma komunitas belajar SD mana gitu, tapi terdaftar, itu malah bisa gitu ya, diakui sertifikatnya. Seperti itu Bapak Ibu. Intinya komunitas belajar kita itu terdaftar di PMM. Benar, iya. Walaupun sudah wah gitu banyak ininya anggota dan lain sebagainya, tapi tidak terdaftar, nah itu yang diragukan. Percuma kita udah ngikut-ngikut gitu ya, nanti sertifikatnya tidak diakui. Kan seperti itu pencerahannya. Jadi jangan mudah bingung lagi gitu. Meskipun sertifikat ditangani ke kepala sekolah, tapi kita tetap mendaftarkan komplek ke PMM ya. Iya, tetap nggak bisa sekarang ya. Apa sih programnya nanti ya, kemungkinan semester depan bisa gitu loh. Mungkin seperti itu Bu Anita. Atau ada lagi? Pak Pur kayaknya sudah siap bertanya. Makasih banyak ya. Benar. Ya Bu, makasih. Mau nanya Pak? Saya lihat Pak Purnya jadi semangat. Monggo Pak. Ya, meraba-raba Bu. Ada Pak? Tidak? Waalaikumsalam. Bergabung. Kedengeran suara Bu? Kedengeran banget. Monggo Bapak. Ini ada kendala sedikit waktu mengisi PMM. Tadinya mau ngisi yang ringan-ringan, ya sertifikat aja. Sekarang berat-berat. Dan antar kelompok itu berubah lagi, ngisi tentang ini file-file yang lain gitu. Itu berubah lagi. Gak taunya yang dirubah itu pengennya sertifikat aja kata kelompok, gak taunya sertifikat tapi harus yang narasumber kata gitu. Nah terus pusing gitu. Iya, terus ini sekarang nggak bisa dibuka lagi kata gitu kawan-kawan. Udah ngeheng ya Pak. Ada perubahan. Terus bagaimana Pak? Gimana solusinya Bu? Oh ya, oke. Sama Pak, persoalan Bapak itu semua juga mengalami gitu. Awalnya ya udah gitu ya, pengennya ya udah sertifikat aja, kan 8 kali lipat udah cukup gitu ya, cukup dengerin. Iya, yang bisa tempel aja. Iya, tempel aja sertifikat ya. Iya gitu. Iya. Tapi tadi kita ingat Bapak Ibu, kita sebagai guru gitu, guru itu ada tempat kita mengabdi ya. Siapa lagi yang akan memperbaiki sekolah kalau bukan kita gitu. Nah kegiatan kita ini kalau bisa gitu ya, kita itu selain memperlancar kinerja kita, ditambah memperbaiki raport pendidikan kita. Nah supaya raport pendidik kita bagus gitu ya, apa yang kurang dari raport pendidikan kita itu kita belajar. Nah, belajarnya di mana? Di PMM gitu ya. Contohnya gini, misalnya kayak sekolah saya itu literasinya merah. Nah, saya anjurkan teman-teman, ayo kita belajar satu aja semester ini, kita belajar literasi. Nah, seperti itu Bapak. Jadi tadi kalau bagus semua ya,
berarti yang bagus sekolahnya gitu loh, nggak ada yang rugi gitu. Tapi kalau tadi kita berpikirnya ya dah yang penting ini aja, yang nggak apa-apa juga gitu ya, kan udah selamat gitu. Tapi tadi ada rasa nggak enak ya, kok sekolah kita nggak diperbaiki. Tapi insya Allah kalau di sini gurunya baik hati semua, mau menolong sekolahnya. Iya, mungkin seperti itu Pak Pur. Ada lagi? Sama-sama Bapak. Ada lagi Bapak Ibu, ini udah 19:20 21:20 sudah gelandang banyak. Nah, baru ada yang mau masuk. Sudah ya, kita selesaikan saja ya. Besok lagi Insya Allah kalau MGMP IPA ini akan ada luringnya tanggal 24. Jadi nanti bisa bukan 24. Bulan Februari Bu Merita. Oh bukan. 24 ini kita belum. Oh belum ya Bu. Februari nanti. Februari itu. Bulan Februari. Oh ya udah. Saya Bu Merita. Yang kami undang sehingga kami menjadwalkan Februari. Karena pikir Januari ini kita masih banyak yang diisi yang lain. Ya udah berarti Februari ya tanggal 24-nya itu. Iya. Boleh ya. Ya maksud saya begini Bapak Ibu. Tidak semua orang itu bisa luring, tidak semua orang bisa daring gitu. Nah, jadi mengapa MGMP IPA ini ada dua gitu ya, bukan dua kubu atau dua apa, tapi hanya untuk menjembatani kita bisa belajar bersama gitu. Nggak bisa yang ini ikut daringnya, kurang nanti tanyakan di luringnya, jadi saling melengkapi. Seperti itu ya Ibu Bapak. Makanya Januari ini kita pikirkan sudah luring, sudah daring yang ini nih, MGMP. Ini kan daring kan, Februari. Nanti Februarinya luring ya. Aku ya. Ya, boleh. Jadi kita buat Februari ya. Sip ya. Jadi kita tutup Ibu Anita atau ada lagi? Teman-teman? Cukup ya. Infonya. Gimana? Oh ya, maaf Bapak Ibu, saya aksonnya nggak bisa. Link aksonnya nggak bisa? Ya, nggak bisa masuk itu. Oh ya udah. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak sini semua sudah masuk grup ya? Grup ya, nanti akan saya perbaiki di sana, nggak apa-apa. Jadi nanti saya perbaiki lagi. Emang nggak bisa gitu. Tapi tadi udah ada yang bisa gitu. Nanti saya perbaiki lagi, tidak ada yang bisa di grup komunitas itu banyak yang udah ngisi. Saya udah nggak apa-apa, dicoba lagi Bu, siapa tahu sinyal gitu ya. Ya. Kami ini upload. Mohon maaf Bapak Ibu, itulah sedikit yang bisa kami bagi malam ini. Jika banyak kata-kata yang salah ataupun belum jelas ya mohon dimaafkan. Saya Bu Anita dan seluruh teman-teman dari MGMP IPA mohon maaf dan undur diri, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.